Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali lagi di vlog kita, di channel kita. Malam ini saya lagi ada di BNR Bogor ya. Kita lagi ada di BNR Bogor, lagi kumpul buka bersama bareng-bareng keluarga. Ini kebenaran di tempat adik ya. Di tempat adik dia punya Punya usaha cucian mobil. Punya usaha cucian mobil dan kita baru aja buka bersama sekaligus nyuci si Omoda i5. Pada kesempatan kali ini saya mau coba berbagi tips ya. Jadi ada beberapa mungkin hal-hal yang teman-teman para user Omoda itu belum mengetahui ya. Jadi ada beberapa fitur gitu ya, ada beberapa fitur yang tersembunyi ya mungkin ya. Jadi fitur tersembunyi di Omoda i5 ini. Tadi saya coba ngelis fitur-fitur ini kayaknya penting diketahui oleh para pemilik Omoda. Makanya saya tadi iseng aja, saya bikin list kurang lebih sekitar ada 5 fitur yang kayaknya bagus dijadikan konten supaya teman-teman pemilik Omoda tahu kalau di mobilnya ada fitur itu gitu, dan fiturnya sangat penting juga sih gitu. Oke, kita langsung aja ke mobil. Kita cari tahu apa sih kira-kira fitur-fitur itu gitu ya. Oke teman-teman, kita langsung ke mobil ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya. Ini kebenaran adik ada cucian mobil. Mungkin teman-teman yang di sekitar sini ya, ini namanya Perumahan Taman Sari Cyber di BNR. Ini ternyata banyak juga ya, saya baru tahu yang pada nyuci mobil itu numpang naro di sini gitu. Numpang naro, mungkin besok baru diantar ya. Ini posisi sekarang jam 9 malam saya. Jadi jam 9 malam memang sudah tutup ya. Sudah tutup cucinya. Dan ternyata banyak juga yang para pemilik mobil yang nyuci di sini, numpang naruh di sini, mungkin besok pagi baru mereka pada ambil atau kita antar. Ternyata begitu ya. Tapi alhamdulillah mereka pada percaya ya. Oke teman-teman, sebentar saya mau lanjut ke mobil. Saya butuh satu orang yang megangin handphone supaya kita ngambil videonya enak ya. Oke teman-teman, yang pertama itu adalah mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Jadi di wiper belakangnya si Omoda i5 ini itu dia bisa otomatis dia akan menyapu saat teman-teman kalau memindahkan tuas shift gearnya itu ke posisi mundur atau reverse, tapi dengan catatan kalau wipernya itu lagi hidup. Jadi kalau wiper depan hidup ya, itu otomatis kan biasanya kalau wiper depan hidup itu kan berarti kan menandakan lagi hujan ya. Nah jadi kalau teman-teman lagi posisi wiper depan hidup dan teman-teman pindahin shifting gearnya ke mode reverse, itu automatically si wiper belakang ini dia akan menyapu teman-teman. Jadi akan menyapu sekali begitu ya. Jadi mungkin mempersiapkan kalau kita memang lagi mau mundur. Nah jadi teman-teman harus tahu tuh. Jadi jangan kaget kalau suatu saat teman-teman pindahin ke shifting gear mundur, kok wipernya hidup sendiri gitu ya. Jadi memang dia otomatis seperti itu. Oke, kita coba buktiin aja langsung ya. Kita buktiin. Saya hidupin wiper. Nanti teman-teman mungkin saya minta kamera mungkin nanti dari samping sini ngeliatin bahwa wiper ini hidup gitu ya. Oke, sekarang masuk mendekat. Saya hidupin wiper, nanti saya hidupin wiper dan saya masukin ke mode reverse. Nah teman-teman nanti mungkin kamera bisa ngeliat di sini ya. Oke, pantau dari sini aja ya. Oke, sekarang saya bikin wiper depan nyala ya. Nggak apa-apa, sembari lihat di situ aja kameranya. Oke ya, sekarang wiper depan saya hidupin ya, wiper depan saya hidupin.
Oke, wiper depan sudah hidup ya. Nah sekarang saya pilih mode persnelingnya itu ke mundur ya. Oke, jadi teman-teman tadi lihat ya. Jadi teman-teman tadi lihat ya bahwa kalau wiper depan itu kita lagi main, berarti kan seolah-olah lagi kondisi hujan. Nah kalau teman-teman melakukan shifting mundur, itu automatically dia akan hidup, dia akan menyapu sekali teman-teman, memastikan bahwa ya kita memastikan mau mundur dan butuh penglihatan yang jelas lewat spion tengah gitu ya. Oke, itu yang teman-teman harus tahu yang pertama. Yang kedua masih di wiper juga. Nah sekarang ke depan nih, ke depan. Oke, maju ke depan. Nah di wiper depan ini, di Omoda E5 ini, kalau suatu saat teman-teman mau ganti wipernya ya, ganti wipernya gitu ya, itu nggak bisa kan? Sekarang posisinya nih, kalau saya ganti wipernya, lihat, ini mentok teman-teman tuh, mentok ya, mentok sama kap mesin. Jadi gimana nih kalau kita mau ganti ini, gimana caranya nih tuh? Karena ini mentok kap mesin, apalagi yang sana. Nah jadi kita bisa aktifkan mode maintenance wiper. Nah gimana caranya untuk masuk ke mode maintenance wiper? Ada caranya teman-teman. Sekarang begini. Oke, kita masuk kabin teman-teman. Nah pastikan mobil kan dalam kondisi nyala ya. Jadi teman-teman kondisikan di awal itu kan kondisi mobil pasti masih nyala. Nah teman-teman bisa lihat di sini, di tuas yang sebelah kiri ini kan ada tombol ya. Ya ini ya, coba lihat. Nah ini ada tombol. Tombol di sini itu adalah untuk washer kan ya, untuk washer atau ya untuk wiper sesaat aja gitu kan. Nah, ini nanti kita fungsikan. Nah, tetapi gimana caranya? Teman-teman harus mematikan mobil lewat head unit. Jadi teman-teman mematikan mobil lewat head unit, ini kan ada power off di sini ya. Jadi kita power off. Setelah itu dengan segera teman-teman langsung pencet tombol ini. Itu untuk masuk ke mode maintenance wiper. Nah, sekarang coba dikasih lihat biar wipernya juga kelihatan ya, biar wipernya juga kelihatan. Sekarang saya coba langsung ya. Jadi dimatikan, jadi pencet power off, di confirm oke. Setelah itu kita segera pencet tombol yang ada di setir kiri ya. Oke, kita coba ya langsung ya. Oke, siap. Kita power off, kita confirm, kita pencet. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi dia masuk ke mode maintenance. Coba dikasih lihat di depan, nggak apa-apa. Nah sekarang kita masuk ke mode maintenance. Nah mode maintenance ini fungsinya ya tadi untuk supaya kita bisa mengganti wiper. Dan ini nggak ada di buku manual nggak ada. Jadi pasti teman-teman kalau yang nggak paham atau bawa ke bengkel untuk ganti, misalkan di bengkel-bengkel aksesoris biasa, dia nggak bakalan tahu bagaimana caranya. Yang ada malah ditarik, ininya bisa baret-baret atau bisa ya malah rusak gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Memang ada tips and triknya. Ini teman-teman harus tahu. Oke, kita balikin lagi, kita masuk nanti ke tips yang ketiga ya, ke hal-hal unik yang ketiga teman-teman. Oke, saya hidupin dulu. Ini kalau mau hidupinnya, balikin lagi ya teman-teman, tinggal hidupin mobilnya. Setelah dihidupin, pencet lagi tombol yang di setir kiri tadi ya, di kuas kiri ya. Oke, dia baik lagi ya. Oke, sekarang yang ketiga itu kita akan mensimulasikan kalau misalkan mekanisme charger charging port ya. Teman-teman tahu kan si Omoda E5 itu kan punya charging port di depan dan dia punya pintu kalau kita pencet tombol dia akan ngebuka. Oke, kita buktikan sekarang ya. Sekarang saya mau buka charging portnya lewat tombol sini. Teman-teman bisa lihat di depan situ ya. Oke, sekarang saya buka. Kita buka ya. Nah, dia mau kebuka ya. Oke, dia mau kebuka. Nah, bagaimana nih kalau misalkan teman-teman lagi di SPKLU, lagi mau ngisi mau ngisi baterai, mau ngecas, tapi tiba-tiba ini nggak mau kebuka. Bagaimana teman-teman kalau dia nggak mau kebuka? Masa kita nggak jadi ngecas, akhirnya baterai kita habis. Nah, sekarang saya tutup lagi ya. Saya tutup dulu. Kita simulasikan bagaimana kalau sampai kejadian dia nggak mau kebuka. Mungkin mekanismenya error atau elektrikalnya error sehingga dia nggak bisa dibuka. Nah caranya teman-teman, buka kap mesin.
Teman-teman buka kapas ini, saya buka dulu kapas ini ya. Oke. Kita buka kapas ini dulu. Nah, setelah buka kapas ini, teman-teman lihat di sini. Di sini ada tanda seperti kayak steker ya, steker colokan listrik tuh ya. Kayak colokan listrik steker. Nah, di sini tuh ada seling, teman-teman. Tapi memang harus dibuka ini nih. Buka baut dua inilah ya. Buka baut dua ini, saya buktikan dulu. Saya udah siapin alat. Saya udah siapin alat seperti ini ya. Teman-teman bisa pakai obeng plus atau obeng minus untuk buka ini ya. Saya buka dulu sekarang. Oke. Ini kekecilan obengnya tapi nggak apa-apa, yang diputar aja. Oke, diputar aja. Oke, udah kebuka. Yang satu lagi juga sama, diputar aja. Udah kebuka ya. Ini jangan sampai hilang, teman-teman, pastikan. Nah, ini dibuka aja gini. Nah, dibuka begini, asal mangap begini. Nah, di sini ada seling. Tuh. Nah, ini ada seling tuh, ya. Kelihatan ya? Ini ada seling. Nah, seling ini teman-teman tarik. Jadi kalau misalkan, wah kalau lewat sana nggak mau, teman-teman bisa buka ini, kendorin. Di sini ada lambang steker, dan kalau dibuka di sini ada seling ya tuh ya. Ada seling yang bisa ditarik. Kalau kita tarik, dia akan ngebuka nih. Coba agak menjauh, kita buka ya, kita tarik ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau mekanismenya problem, teman-teman tetap bisa ngecas dengan cara yang tadi ini. Dan ini juga sama, ini juga jarang ada orang yang tahu juga. Nah, khawatir nanti teman-teman lagi di jalan, baterai tinggal 5%, tinggal 10%, mampir ke SPKLU, ternyata ininya problem, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka kan banyak maksud ya, karena mechanical-nya problem, atau misalkan electrical tombolnya rusak, atau macam-macam lah, kita nggak tahu. Nah, nanti kalau sudah, ya ini dibalikin lagi aja, dimasukin lagi nih, ya. Ini masukin lagi, dan penguncinya jangan lupa dimasukin juga. Oke. Dikunci lagi yang rapi. Nah, begitu ya. Jadi caranya di sini ada seling. Oke, tadi udah tips keberapa tuh? Ketiga ya. Sekarang yang keempat, teman-teman. Jadi ada hal-hal unik yang keempat yang teman-teman harus tahu. Dan ini nggak ada di buku juga. Oke, masih tentang ngecas, tentang charging port juga. Sekarang saya buka lagi nih ya. Saya buka lagi. Saya buka lagi. Buka dulu, dari sini aja saya buka. Oke. Ini saya buka lagi. Terkadang ya, pengalaman saya di mobil listrik, beberapa mobil listrik itu kalau tadi masalah pintunya, nah terkadang masalah charging gun, teman-teman. Charging gunnya itu, misalkan teman-teman di sini lagi ngecas, oke, lagi ngecas gitu ya. Tiba-tiba kan teman-teman ngecas, masukin charging gun kan, charging gunnya masuk, teman-teman ngecas atau lagi pakai V2L, atau lagi ngecas, charging gunnya udah masuk. Tapi sudah selesai nih, ngecasnya sudah selesai, atau teman-teman pengen buru-buru pengen selesai, gimana caranya? Dia masih ngelok. Biasanya kalau dia lagi ngecas, itu kan dia ngelok, dia nggak bisa tarik, ya kan? Dia nggak bisa tarik. Terus bagaimana caranya nih kita biar bisa tarik? Atau sebenarnya kalau lagi ngecas sih gampang, kalau lagi ngecas bisa matiin MCB-nya, atau kalau di SPKLU itu bisa pencet emergency stop-nya. Dengan dia putus komunikasi, itu biasanya mechanical lock-nya itu akan lepas. Dia sebenarnya ada lock sama unlock itu dia pakai motor. Jadi kalau teman-teman perhatiin itu dia bunyi sebenarnya, cet, dia bunyi tuh kayak ada motor yang nusuk maju mundur. Nah, tetapi kadang motor itu juga rusak. Jadi kalau ada pengalaman motor itu mungkin kabelnya kegigit tikus, atau memang mechanical-nya motornya itu bermasalah gitu ya. Itu nggak main. Mungkin waktu masuk mau ngelok, tapi pas balik dia nggak mau gitu. Nah, itu teman-teman harus tahu juga bagaimana caranya tuh. Masa kita di SPKLU diam sampai pagi karena dia nggak bisa ditarik-tarik karena mechanical-nya rusak gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman. Di sini coba dekat ya, mungkin ini agak gelap ya. Nah, oke. Nah, di sini itu ada seling juga. Nah, tuh ya. Di sini ada seling tuh, teman-teman ya. Nih, ini tuh seling. Ya, ini tuh seling tuh ya. Ini tuh buktinya saya bisa ngancing tuh. Nah, begini ya. Ini tuh seling. Nah, ini juga bisa tarik, teman-teman. Ini kalau ditarik itu sama juga dia menarik motor yang ada di sini. Ini karena saya nggak ada charging gun, jadi saya nggak bisa nyobain ya. Tapi sebenarnya ini adalah seling yang untuk kalau sampai dia ngelock, mechanical-nya itu ngunci, dia nggak bisa tarik charging gun-nya. Ini dengan menarik ini, otomatis dia akan motornya itu akan balik.
Jadi secara mekanikal tuh ditarik paksa gitu teman-teman. Ini karena saya nggak ada charging gun, saya nggak bisa nyoba ya. Tapi intinya teman-teman tahu bahwa ada seling di sini. Nah seling di sini tuh fungsinya kalau sampai terjadi ini nggak bisa dicabut, gitu ya, entah mekanikalnya rusak atau apapun, teman-teman bisa paksa dari sini. Jadi ini emergency, jalan emergensinya lah seperti itu ya. Oke, sekarang udah 4 tadi ya. Udah 4, kita tutup. Sekarang yang terakhir lah ya, 5 aja cukup ya. Hari ini 5 aja cukup. Yang terakhir adalah head unit teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman head unitnya itu tiba-tiba nge-crash atau nge-hang gitu ya, kok nggak mau dipencet, di touchscreen-nya mungkin error atau nggak mau respon, nge-freeze, diem aja. Nah gimana caranya untuk supaya teman-teman bisa mereset gitu ya? Bagaimana cara teman-teman bisa reset? Nah mungkin videonya bisa ngambil dari sini ya. Saya bukain pintunya ya. Teman-teman bisa dari sini, nanti saya dari sana. Oke, saya bukain di sini, biar nanti bisa ngambil dari sana. Oke. Mungkin aja terjadi, teman-teman. Mungkin aja terjadi ya head unit kita tuh nge-freeze gitu ya, nggak mau di-touch atau nggak ngerespon. Ya apapun lah yang namanya ini kan computerized ya, bisa aja nge-hang ya. Nah bagaimana caranya? Di sini teman-teman, ini ada tombol, langsung aja lah ya. Di sini ada tombol power off ya. Di sini ada lambang power off. Nah teman-teman bisa pencet yang lama. Teman-teman bisa pencet yang lama sampai layar ini semua reset mati. Oke, kita buktikan ya. Ini tangan saya kelihatan ya. Termasuk ininya kelihatan. Ya agak menjauh aja kameranya, saya pencet ya. 1, 2, 3 saya pencet. Nah ini saya pencet terus. Kita tungguin aja sampai dia reset sendiri teman-teman. Anggap nih nggak hang gitu ya, nggak mau di touch atau misalkan, nah mati ya, udah lepas sampai layarnya mati semua, sampai dia reset. Dia ini melakukan booting ulang teman-teman. Dia melakukan booting ulang sampai balik lagi ke awal. Insya Allah keluhan teman-teman, dia nge-freeze, dia nggak mau di touch atau apapun, pasti akan normal kembali teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Jadi hari ini cukup 5 aja ya, cukup 5 tipsnya. Siapa tahu teman-teman pemilik Omoda juga belum ada yang tahu tentang trik-trik ini gitu. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Silahkan di like, di komen, di share, di subscribe juga. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.